Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan kenikmatan tersebut kita bisa kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang ternyata itu adalah kebutuhan kita. Di antaranya seperti sholat, menuntut ilmu wajib dalam syariat, tapi ternyata secara aplikasinya itu adalah kebutuhan kita. Salat itu kebutuhan kita, bukan beban ya. Yang dengan salat itu kemudian insya Allah kita akan mendapatkan maslahatnya, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Begitupun menuntut ilmu, itu bukan sekedar kewajiban, tapi itu merupakan kebutuhan kita sebagai asupan hati kita agar senantiasa terpandu dan terpimpin dengan ilmu. Karena secara otomatis kalau kita tidak dipandu dengan ilmu, yang memandu kita tentu otomatis hawa nafsu kita. Maka pentingnya kita menuntut ilmu agar kita bisa melepaskan dari kendali hawa nafsu kita ini. Sebaliknya tatkala kemudian kita jarang ngaji atau nggak pernah hadir di majelis ilmu, maka besar kemungkinan kendali diri kita ini ada pada hawa nafsu. Apa kata hawa nafsu? Kita ikuti. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, maka apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-hawa yahwi sahibahu finnar. Hawa nafsu itu akan membujuk, merayu dan memaksa pemiliknya untuk melakukan segala sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam neraka, kan begitu ya. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu, sejatinya kita sedang menuju kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya disitulah kita harus paham bahwa hadir di majelis ta'lim, hadir di majelis ilmu itu adalah kebutuhan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini ya, kewajiban-kewajiban kita yang ternyata adalah kebutuhan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita berislam dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Kalaupun kita tidak mampu ya seperti Rasulullah di dalam berislam itu, maka contohlah para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, para tabi'un tabi'in. Kalaupun kita tidak mampu, contohlah orang-orang yang berilmu, para ulama yang ada di sekitar kita ya.
sebagai wujud bahwa keislaman kita tidak disandarkan pada keinginan atau kepentingan pribadi. Jadi mengikuti orang yang berilmu adalah wujud upaya kita untuk menghindari bahwa kita berislam, ya, menghindari kepentingan pribadi, golongan, kelompok tertentu, bahkan partai sekalipun. Ya. Jangan berislam berdasarkan kepentingan-kepentingan tersebut. Satu-satunya yang boleh, ya, yaitu berdasarkan pada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan satu kajian kitab Al-Kabair yang disusun oleh seorang ulama hadis dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Imam Adz-Dzahabi. Beliau menyusun kitab Al-Kabair yang termotivasi dengan surat An-Nisa ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sekiranya kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang aku larang mengerjakannya, kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah, kami akan menghapuskan dosa-dosa selainnya. Saghairnya Allah hapuskan secara otomatis. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami, kata Allah, akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia. Yang dimaksud para ulama, ya, yang dijelaskan oleh para ulama adalah al-jannah, akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua keutamaan besar dari mempelajari kitab ini berdasarkan ayat tadi. Yang pertama, dosa-dosa kecil kita akan dihapus tanpa dihisab. Dan yang kedua, keutamaannya kita akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dari sekian dosa-dosa besar yang pernah kita pelajari, udah berapa coba? Udah berapa dosa besar yang sudah kita pelajari? Gus 60 tilu cenah jeung ayeuna 60 tilu teh. Berarti 62 sudah kita pelajari. Pertanyaannya, dari 62 dosa besar yang kita pelajari, ada nggak satu yang kita lakukan atau dua dosa besar itu? Kalau ada, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Segera taubati dosa tersebut. Karena ketika dosa besar itu kita lakukan satu dua misalkan, maka dua jaminan tadi itu tidak serta-merta kita dapatkan. Tidak serta-merta kita dapatkan, ya. Dia harus melalui proses lain. Tapi setelah kita pelajari 62 dosa besar yang lalu itu, setelah kita evaluasi, enggak ada tuh dosa besar yang kita lakukan. Alhamdulillah, pertahankan itu, dan mudah-mudahan dua jaminan yang Allah janjikan itu Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya, dosa besar yang ke-63, ya. Merasa aman dari, sekarang 64, nah di sini 63 di buku saya, ya. Merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari ancaman Allah, merasa aman dari siksa Allah, ya. Nggak boleh. Bahkan kalau saya simpulkan dari tafsir yang ada itu, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang yang merasa aman dari dari ancaman Allah, dari neraka Allah adalah orang-orang Yahudi. Kalau Nasrani, karena Nasrani kan mereka betul sama-sama menolak, ya, syariat Allah, menolak ketetapan Allah. Memang betul-betul dia itu blank terhadap ketetapan Allah, ya. Tapi orang Yahudi, mereka ini ya'rifuna kitabahum kama ya'rifuna abna'ahum. Allah sifati demikian dalam Al-Quran itu. Mereka tahu kitab Allah, mereka tahu ayat-ayat Allah itu seperti mereka tahu terhadap anak-anaknya. Begitu orang Yahudi. Cuma apa? Mereka selalu kemudian mendistorsi ayat-ayat Allah itu. Orang Yahudi ini, kelakuan orang Yahudi, mendistorsi ayat-ayat Allah, kemudian disesuaikan dengan kepentingan mereka, disesuaikan dengan selera mereka. Yang mendukung kepentingan dan selera mereka dipertahankan tuh ayat-ayat Allah tersebut. Yang tidak mendukung selera dan kepentingan mereka dibuang, dilupakan begitu saja.
Ya. Nah, jadi satu-satunya kaum yang kemudian merasa aman dari makar Allah, dari ancaman Allah, dari neraka Allah adalah orang-orang Yahudi. Bahkan ada sebuah istilah begini, Allah abadikan dalam Al-Quran. Orang Yahudi meskipun mereka kemudian diancam neraka, mereka mengatakan begini, kami kalaupun dimasukkan ke dalam neraka cuma beberapa hari saja. Coba sombongnya orang Yahudi itu begitu. Kami mah kalaupun masuk neraka cuma beberapa hari saja, sudah itu kami keluar lagi masuk surga deh. Begitu. Enak banget ya. Emangnya surga punya mereka? Apa neraka punya mereka? Ya. Enak banget mereka mengklaim seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah nyatakan di dalam Al-Fatihah ya, bahwa orang Yahudi itu disifati dengan ad-dallin. Orang-orang yang al-maghdub, bukan ad-dallin, al-maghdub. Orang-orang Yahudi itu disifati dengan al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ad-dallin itu orang-orang Nasrani. Nah, kalau kemudian Allah sudah menyatakan bahwa mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ya, nggak mungkin mereka mendapatkan surga Allah kecuali mereka yang mau membuka hati menerima Islam ini, menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sejatinya orang-orang yang kemudian merasa aman dengan makar Allah, merasa aman dengan siksaan Allah, merasa aman dengan neraka Allah itu hanya orang-orang Yahudi. Berarti kalau ada orang di luar Yahudi yang memiliki hal yang sama, dia mengikuti Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menyebutkan kan, la tattabi'anna sunana min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu zukhrat dabbi la dakhaltumuhum, kata Rasulullah. Kalian semua nanti ya akan mengikuti langkah-langkah mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, sampai yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak, kalian ikuti mereka. Qalu, para sahabat bertanya, halil Yahudi wan Nasara ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab dengan sebuah pertanyaan lain, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini Rasulullah memberikan satu peringatan, bukan legalitas ya. Ungkapan faman ini bukan legalitas boleh mengikuti mereka, tidak. Tapi ini sebuah peringatan bahwa kalian nanti ada fenomena kalian ikut-ikutan mereka. Termasuk, Masya Allah ya, kemarin saya lewat di mana, di Katapang ada gerai McD itu lagi-lagi ramai dikunjungi. Padahal MUI sudah mengeluarkan fatwanya supaya apa? Supaya boikot kan? Supaya memboikot produk mereka ini. Ramai lagi. Yang lebih miris lagi, nu ngantrina kerudungan hungkul. Ya, berarti ibu-ibu muslimah hungkul. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini kan miris ya. Ulama sudah mengeluarkan fatwa, di-ACC oleh pemerintah juga, kok kemudian acuh gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau lihat sekarang Palestina itu, Allahu Akbar, nggak kunjung reda kejahatan Yahudi Zionis itu ya, nggak kunjung reda, bahkan semakin menggila mereka ini ya, penjajahan mereka ini. Allahu Akbar, bahkan tidak tanggung-tanggung sniper mereka ini sengaja kemudian membidik warga-warga sipil yang sedang beraktivitas biasa, bukan sedang berperang itu. Allahu Akbar, ini luar biasa. Maka doa untuk saudara-saudara kita di Palestina jangan sampai lesu, jangan sampai berhenti, jangan sampai padam. Terus kita suarakan doa ini ya, untuk kemaslahatan saudara-saudara kita di Palestina. Baik, kita kembali lagi. Imam Az-Zahabi ya, kemudian membahas tentang tema ini mendasarkan kepada surat Al-An'am ayat yang ke-44.
Surat Al-An'am ayat yang ke-44. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ayat ini sebetulnya satu paket dengan ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang ke-42. Dan begitu pun dengan ayat-ayat sebelumnya, masih nyambung kaitan dengan peringatan-peringatan dari Allah terhadap kaum yang terhadap kaum yang kemudian meninggalkan peringatan Allah tersebut, acuh dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud mereka ini? Ya, nah, bisa jadi nih orang-orang yang kemudian acuh atau mengingkari peringatan Allah, bisa jadi orang-orang munafik, orang-orang fasik, ya, termasuk orang-orang kafir, ya, termasuk orang-orang kafir yang kemudian menolak peringatan-peringatan tersebut. Nah, maka kata Allah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, baik melalui nabi dan rasul yang diutus, maupun kalau nabi dan rasul sudah terputus, kemudian para ulama yang menyampaikan peringatan-peringatan tersebut diacuhkan, ya. Maka ketika kemudian satu kaum atau orang per orang yang melakukan hal seperti itu, melupakan peringatan Allah, kemudian mengacuhkan peringatan Allah, apa kata Allah? Kami pun membukakan semua pintu kesenangan. Bayangkan ya, padahal dia ini melupakan peringatan Allah, lalai dengan peringatan Allah, kok diberikan kesenangan. Nah, ini sejalan dengan satu hadis Rasulullah nanti. Ada sebuah hadis Rasul mengatakan, ya, idza ra'aitallahu yu'til 'abda 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Dalam riwayat lain itu apa? Idza ra'aitallahu yu'til 'abda, ya, yu'til 'abda 'ala ma'asihi bil muharramat, ya, fa'lam annahu istidraj. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kamu lihat, ya, seorang hamba, dia kemudian diberi terus apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan, ya. Dalam hadis lain disebutkan oleh para ulama an umurid dunya, tentang dunia. Jadi mereka diberi terus kesenangan dunia itu, padahal ala ma'asihi, kata Rasulullah, ala ma'asihi, di atas kemaksiatan yang dilakukannya. Kok dia bermaksiat tapi diberikan semua keinginannya? Ingin kaya dikasih kaya, ingin rumah dikasih rumah, ingin punya mobil dikasih mobil, ingin punya kekayaan banyak dikasih oleh Allah SWT. Ala ma'asihi, padahal di atas kemaksiatannya. Maka Rasulullah mengingatkan, fa'lam, maka ketahuilah, fa innahu istidraj, itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu kemurkaan Allah yang delay, ya, dikumpulkan nanti, dibiarkan dulu sampai kemudian Allah tiba-tiba menghancurkan mereka, sampai Allah menghukum mereka. Kalau bahasa Sundana, panyungkun Allah, istidraj itu, ya, yang biasa sering dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yang neng tong hujanan atuh gesore
Keukuh we hujanan kucuprakan, sok hujanan sampai kapeting gitu. Itu kan marah, itu bukan asik diizinan hujanan sampai kapeting. Bukan izin itu, tapi panyungkun ambek atau kolot teh ya. Nah begitupun istidraj itu. Kalau ada orang bermaksiat, kalau ada orang melakukan pelanggaran, tapi kemudian kok malah gembira dia nih, kok malah kemudian banyak keuntungannya, hati-hati, itu bukan karunia, itu bukan nikmat, itu adalah istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini yang harus diwaspadai. Cuma masalahnya ini ya, masalahnya yang menjadi sebab seseorang itu kemudian tidak merasa atau malah merasa aman ya, merasa aman dengan ancaman Allah, merasa aman dengan siksaan Allah, merasa aman dengan neraka Allah, itu ada penyakit dalam hatinya. Kalau hinggap kepada orang-orang Islam, berarti hatinya orang-orang Islam itu berpenyakit. Bahkan penyakit seperti ini adalah penyakit yang sangat akut sekali ya, penyakit yang sangat akut. Ini penyakit hati yang luar biasa, sangat akut. Ketika tidak merasa ketika kemudian merasa aman ya, merasa aman, mual dihukum, mual disiksa, mual ditegur, alias bakal aman we urang mah kitu nya. Hati-hati ya, jangankan terhadap Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad ya, dalam kitab Zadul Ma'ad, sesama manusia saja nih, hidup bersosial saja ya, atau secara muamalah, seorang muslim itu mesti dan otomatis harus merasa ya dikelilingi musuh. Kata Ibnu Hazm apa? Kata Ibnu Hazm, kalau ada seorang muslim kemudian tidak merasa punya musuh, fahuwa majnun, kata Ibnu Hazm. Seorang muslim tuh merasa tidak punya musuh nuh, dia ini majnun. Apa itu majnun? Apa itu majnun? Tibalik. Ya, majnun itu orang gila, stres ya. Jadi kata Ibnu Hazm, kalau ada seorang muslim merasa tidak punya musuh, maka dia majnun, dia gila. Loh, berarti harus bermusuhan? Bukan harus bermusuhan ya, bukan harus bermusuhan. Secara otomatis ya, Islam itu pasti akan dirongrong oleh musuhnya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 4 musuh yang selalu merongrong Islam dan kaum muslimin itu ada 4 ya. Musuh yang senantiasa merongrong umat Islam itu hanya 4. Yang pertama adalah hawa nafsunya ya, yang kemudian kata Imam Al-Ghazali, inilah musuh pertama yang harus kita taklukkan, musuh pertama yang harus ditundukkan, itu kata Imam Al-Ghazali. Itu ini musuh pertama. Yang kedua, musuh yang senantiasa merongrong kita, merongrong Islam dan kaum muslimin, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'adnya, adalah orang-orang kafir harbi ya. Kita perdetil karena kalau aslinya Ibnu Qayyim menyebutkan orang kafir saja. Hanya kalau kafir kan ada 4 jenis, bahkan saya tambahkan 5 jenis itu ya. Nah, maka yang lebih detailnya, orang kafir yang dimaksud adalah kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Cing naon ari kafir harbi teh? Supaya kita tidak salah sikap ya, salah persepsi, salah sikap. Sebagaimana zaman ayeuna nya, persepsi salah, sikap lagi jadi salah. Dalam Islam, kepemimpinan, kekuasaan, jabatan, kepresidenan itu, apakah itu anugerah ataukah musibah ataukah ujian? Cing, anugerah, musibah atau ujian? Hah? Ya, bisa jadi kemudian jabatan itu merupakan musibah, bisa jadi anugerah, tapi yang paling dominan jabatan, kekuasaan, kepemimpinan atau kepresidenan itu adalah ujian, paling dominan, paling banyaknya itu.
Persepsi yang berkembang selama ini apa? Kekuasaan, jabatan, kepemimpinan itu disebut sebagai, diakui sebagai anugerah. Apa buktinya? Hapot-hapotan coba untuk mendapatkannya. Kan begitu. Bahkan menghalalkan segala cara. Bayar ini, bayar itu, sogok ini, sogok itu. Bahkan diancam, ancam ini, ancam itu, begitu kan? Ya. So, kalau nggak milih, hati-hati. Gajinya dikurangan, kan ngerempot kan digitukan mah. Ya. Nah, coba sekarang ya, karena persepsi yang salah akhirnya mengeluarkan sikap yang salah. Menganggap kalau jabatan itu adalah anugerah, akhirnya kemudian sikapnya salah, menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau kita lihat orang-orang soleh terdahulu menyikapi jabatan, menyikapi kekuasaan itu sebagai musibah. Ya. Utamanya sebagai musibah, paling minim sebagai ujian, begitu. Terbukti semua sahabat ketika diamanatkan sebuah jabatan, rata-rata mereka merespon dengan ungkapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kamu ya berdasarkan syura ya menjadi Amirul Mukminin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu saya angkat, kata Amirul Mukminin, sebagai gubernur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu saya angkat jadi menteri ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang saleh terdahulu. Zaman sekarang kamu diangkat jadi gubernur. Ungkapannya apa? Alhamdulillah, sujud syukur. Ya, syukuran 7 hari 7 malam. Kan begitu. Zaman sekarang. Dari mana awalnya? Dari salah mempersepsikan itu. Ya, jadi salah persepsi itu bahaya itu. Bisa berakibat pada salah sikap. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus diperbaiki persepsi kita ini, ya. Terutama tentang jabatan, tentang kepemimpinan, ya. Jangan hanya kemudian mempersepsikan sebagai anugerah. Ya, yang perlu diperhatikan itu bagaimana kalau kemudian itu jadi musibah dan minimalnya sebagai ujian. Kan begitu. Ya. Nah, bisa jadi musibah tatkala apa? Tatkala memang, nah ini ada ungkapan para ulama itu menyebutkan, ya, keterpilihan seorang pemimpin itu didasarkan pada kondisi rakyatnya. Ya, keterpilihan seorang pemimpin itu didasarkan pada kondisi rakyatnya. Didetilkan. Kalau rakyatnya tunduk patuh kepada Allah, maka pemimpin yang akan terpilih adalah pemimpin yang tunduk patuh kepada Allah. Tapi kalau kemudian pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang melanggar ketetapan Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, ya, maka menggambarkan rakyatnya seperti itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini jadi bahan evaluasi juga nanti. Ketika nanti hasil dibacakan, ya, hasil pemilu itu nggak perlu kemudian marah, nggak perlu kemudian emosional, ya, kecuali emosinya terhadap pelanggarannya, emosinya kepada kecurangannya, tapi hasilnya nanti itu harus dijadikan sebagai bahan evaluasi kita. Kalau yang terpilih kemudian, ya, orang yang tunduk patuh kepada ketetapan Allah, orang yang saleh, maka alhamdulillah negeri kita ini rakyatnya masih banyak yang saleh. Tapi kalau kemudian yang terpilih nanti pemimpin yang kemudian banyak melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ini masih banyak yang melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya. Begitu saja. Sehingga ini jadi bahan evaluasi, ya, terutama bagi para ulamanya, para dai-nya, bahwa inilah PR besar, ya, agar kemudian kita lebih masif lagi memberi edukasi kepada umat, agar lebih, khususnya umat Islam, agar lebih tunduk lagi kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin dianugerahkan oleh Allah pemimpin yang terbaik, seperti itu, ya. Baik, kita kembali lagi. Jadi berdasarkan surat Al-An'am ayat ke-44, Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang hidup di masa Daulah Bani Umayyah, ya. Imam
Imam Hasan Al-Basri mengatakan, barang siapa diberi kelapangan oleh Allah, namun ia tidak memandangnya sebagai makarnya, sungguh ia tidak punya pikiran. Atau dalam cetakan buku yang lain, dia tidak punya pandangan, dia tidak punya kemudian pandangan ke depan. Maksudnya apa? Kata Imam Hasan Al-Basri ini, kalau kita diberikan kelapangan itu, kenikmatan yang banyak, kemudahan dalam setiap urusan itu, ya, kita kemudian merasa itu hanya anugerah saja, tidak dipandang sebagai sebuah ujian. Makar di sini, ya, saya artikan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif, tergantung menyikapinya, kan begitu. Tergantung menyikapinya. Nah, kalau kemudian kita diberikan anugerah atau kita mendapatkan banyak kemudahan, ya, kemudian kita memandangnya hanya sebatas satu arah saja, ini anugerah, ini nikmat, ya, dikategorikan kata Imam Hasan Al-Basri, dia tidak punya pandangan ke depan, ya. Maka maksudnya apa yang diharapkan oleh Imam Hasan Al-Basri itu, kita ketika mendapatkan kemudahan-kemudahan itu mesti kita posisikan pertama kali ini ujian dari Allah, ya, ini ujian dari Allah. Berarti apa? Kita harus menghadapinya, ya, sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Contoh misalkan Allah anugerahkan, misalkan, ya, kita yang kerja tiba-tiba kemudian dapat gaji sebagaimana biasa, dapat bonus yang banyak. Biasanya gajinya 3 juta, dikasihnya 5 juta, ya, nah jadi 5 juta, tong waka langsung alhamdulillah. Apa yang harus dilakukan? Dia teliti dulu, ini ada uang apa ini, uang apa dulu, teliti dulu itu. Khawatir ternyata kemudian ada uang sogokan di situ, ya, harus diteliti dulu. Kalau kemudian setelah diteliti clear, ya, bersih, ya, itu adalah nikmat, ya, tentu dengan kejujuran ini. Kalau bukan karena kejujuran kan, ya, sudah mungkin sogokan pun dianggap nikmat kan. Pilih nomor sekiannya, pilih nomor 7-nya, ya. Alhamdulillah, kan alhamdulillah tuh menunjukkan apa? Menganggapnya sebagai nikmat, padahal itu sogokan. Sedangkan kata Rasulullah, Pak ar-rashi wal murtashi finnar, ya, meskipun dalam hal sogok menyogok dalam pemilu, apalagi uangnya pakai APBN, APBD, ya, itu beda lagi fatwa ulama yang lain. Kalau itu diambil dari APBD, dari APBN, ya, boleh kita ambil sebagai rakyat, tapi kemudian nggak perlu diikuti keinginannya, ya, seperti itu. Nah, kalau kemudian uangnya dari saku pribadi, itulah ar-rashi wal murtashi itu, ya, itulah ar-rashi wal murtashi. Kalau kemudian kita ambil, ya, diikuti keinginannya, kena sogokan. Kalau kemudian kita ambil uangnya tanpa diikuti keinginannya, berarti apa? Yang mencuri hak dia ini. Jadi kumaha, tong diambil. Jangan cari jalan, kumahanya ngarah tadi disebut sogokan, ngarah tadi disebut mencuri, kumahanya tong di kumah balikeun deui gitu. Ngarah leuwih aman mah seperti itu, ya. Tapi itu, ya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, ketika kita mendapatkan kelapangan itu, yang harus pertama kita posisikan ini ujian dari Allah. Kalau kita ingin mendapatkan status kelapangan tadi itu menjadi anugerah dari Allah, maka sikapi dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Setelah diteliti itu, setelah diteliti clear, ini tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur maksiat, tidak ada unsur syubhat itu, maka terima. Kemudian apa? Setelah kemudian diterima, jangan lupakan ada hak fakir miskin, ya, infak sedekahnya. Atau kalau kemudian masuk ke nisab misalkan, ya, keluarkan zakatnya, begitu, ya.
Kemudian dilanjutkan kata Imam Hasan Al-Basri, ya, barang siapa diberi kesempitan oleh Allah namun ia tidak memandangnya sebagai makarnya, sungguh ia tidak punya pikiran. Lagi-lagi, kalau tadi kan ke lapangan, sekarang kesempitan. Coba tatkala kemudian kita mendapatkan kesempitan, gawe hasilna, ya, dagang teu payu, ya, para pemuda ngalamar ditolak, contoh misalkan. Coba kira-kira kita lihat itu sebagai apa? Kan terkadang yang pertama kali tersimpulkan itu apa? Aduh, musibah ya, kan begitu. Dianggapnya musibah, ya. Nggak boleh, kata Hasan Al-Basri. Kalau kita kemudian langsung menyimpulkan ini adalah musibah, ini adalah kemudian buruk, hati-hati, ya. Kata Hasan Al-Basri, kita dianggap tidak punya pandangan ke depan. Maka sekali lagi, pun ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan, kita menghadapi kesempitan-kesempitan, kita dudukkan terlebih dahulu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hebatnya, ya, orang beriman itu melihat sesuatu yang tidak kita sukai itu sebagai anugerah dari Allah. Itu hebatnya. Sebagaimana Abu Kilabah, sahabat yang paling terakhir meninggal, kata sebagian para ulama hadisnya, sahabat terakhir yang meninggal itu Abu Kilabah namanya. Dia pada akhirnya mengasingkan diri di sebuah lembah di tengah padang pasir. Ya, setelah kemudian harta kekayaannya habis, setelah kemudian semua sanak keluarganya meninggal, ya, terakhir kemudian dia hanya berdua dengan anak bungsunya, mengasingkan diri di tengah padang pasir. Dan pada akhirnya ketika anak bungsunya ini mencari air, tak kunjung pulang lagi, dan ternyata apa? Meninggal di luar sana di tengah padang pasir itu, ya. Sehingga dia tinggal sendirian di dalam gubuk yang lusuh, gubuk yang bolong-bolong itu. Ditambah lagi kemudian kondisi fisik beliau, matanya buta, kedua tangannya sudah diamputasi karena penyakit-penyakit di masa lalunya, kedua kakinya pun teramputasi, buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, miskin lagi. Bayangkan, sempurna kan? Sempurna apa? Sempurna kemiskinannya, sempurna kesengsaraannya kan? Tapi yang keluar dari lisannya Abu Kilabah itu selalu ungkapan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Abu Kilabah, bayangkan, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku daripada yang lain. Bayangkan, ya, kondisi seperti itu dia syukuri, bahkan dianggap sebagai sebuah kelebihan. Kenapa kelebihan? Nah, inilah persepsi dulu, ya, yang dibahas. Sampai kemudian datang dua orang musafir, ya, kemudian terdengar dari luar dia berulang-ulang mengucapkan tadi alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Kata dua musafirin ini, orang lagi dapat nikmat nih, kita cocok berhenti di sini, kita lagi kehausan, kita lagi kelaparan, kita minta makan, kita minta minum nih sama orang yang baru dapat nikmat ini. Tatkala masuk assalamualaikum, berubah pandangannya itu. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, yang ada orang yang sempurna kesengsaraannya itu. Kan aneh ini, kata dua musafir ini. Ya, wahai syekh, ya jaddi, apa yang membuat anda ini kemudian kok bersyukur terus padahal keadaan anda ini seperti ini? Kata Abu Kilabah apa? Nah, ini luar biasa. Inilah orang yang beriman itu, setiap ada takdir Allah selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalian lihat aku miskin? Lah, ya. Akan tetapi Allah menganugerahkan kecukupan kepadaku. Dia merasa cukup. Kalian lihat aku buta? Enggak, padahal Allah sedang menyelamatkan mataku. Kalian lihat aku nggak punya tangan, ya. Kalian lihat aku cacat? Tidak, bahkan Allah sedang menyelamatkanku agar aku tidak bermaksiat dengan tanganku dan agar aku tidak bermaksiat dengan kakiku. Jadi Allah sedang menyelamatkanku ini. Begitu. Makanya aku kemudian bersyukur terus kepada Allah. Luar biasa. Ini sahabat terakhir menurut para ulama hadis itu. Sahabat terakhir yang meninggal. Bisa memandang sesuatu yang sulit, sesuatu yang buruk itu jadi anugerah. Dianggap sebagai anugerah. Kan seperti itu. Ya.
Nah, kita kan boro-boro bisa seperti itu, ya. Boro-boro langsung nyimpulkeunnya teu boga duit sangsara, ya. Dapat musibah siganu wah musibah bencana besar seperti itu, ya. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, jangan langsung menyimpulkan sesuatu yang buruk. Ya, jangan menyimpulkan kesempitan-kesempitan itu sesuatu yang buruk. Bisa jadi disitulah Allah sedang menguji kita. Ya. Dan Allah nyatakan, karena walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Disitulah Allah sedang menguji kesabaran kita. Sabar apa tidak kita ini? Ya, Allah uji dengan dua hal tadi itu. Oleh karenanya, sekali lagi Imam Hasan Al-Basri kemudian menutup ungkapannya itu dengan membacakan ayat tadi itu. Ya. Dan membaca ayat lain, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yang dimaksud makar di sini adalah ujian, ya. Ujian apakah kemudian dia bisa lolos dengan ujian tersebut atau justru malah salah menyimpulkan itu, ya. Maka kita harus pandai ketika Allah menganugerahkan apapun takdir kepada kita semua, maka kita harus pandu dengan ilmu. Allah anugerahkan kenikmatan yang banyak, maka panduan ilmu itu akan menuntut kita apa? Meneliti ini tuh dari jalan yang benar apa tidak, ya. Kalau setelah diteliti dan kemudian kita betul-betul menemukan secara jujur tidak ada jalan yang syubhat ini, maka dia bersyukur. Bentuk syukurnya dia gunakan untuk menopang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ketika dia mendapatkan kesulitan, dia teliti kesulitan tersebut, ya. Oh, kesulitan ini mungkin karena akibat dari dosa yang pernah saya lakukan. Dia bersyukur Allah masih mengingatkan supaya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian dia sabar, dia kemudian tetap sabar, tidak berputus asa. Ini kan nyambungnya ke kisah para sahabat orang-orang miskin itu, orang-orang miskin yang kemudian merasa kalah amalnya dengan orang-orang yang kaya. Ya Rasulullah, kami orang-orang miskin, ya, selalu kalah amal kami dengan mereka. Bagaimana cara kami supaya bisa menyamai amal dan pahala mereka ini? Maka Rasulullah memberikan satu amalan. Kalau kamu ingin menyamai pahala dan amal mereka ini, kamu amalkan subhanallah 33 kali setelah sholat fardu itu, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu kalian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau dalam riwayat lain lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, tambahan itu silahkan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu dawam istimrar mengamalkan zikir ini, dan ini bagian dari zikir ba'da sholat, ya. Zikir ba'da sholat itu banyak, bukan cuma ini saja, panjang kalau mau dikumpulkan mah. Salah satunya ini, kalau kamu lakukan amalan ini, maka amalmu, pahalamu menyamai mereka. Kan mereka alhamdulillah, yang mereka keluhkan bukan harta, ya. Orang kaya itu banyak amalnya dengan hartanya, itu bisa infak, sedekah, zakat, wakaf, hibah, kan begitu. Lah kami nggak bisa seperti itu. Kenapa? Oh, nggak ada harta, ya. Jadi yang dikeluhkan itu bukan ya Rasulullah, doakan dong supaya saya usahanya jalan, supaya saya jadi manajer, supaya dagangan saya kemudian lancar. Nggak begitu, ya. Tapi yang mereka minta amalan apa yang bisa menyamai amal dan pahala mereka ini. Amalan ternyata yang mereka minta kepada Rasulullah SAW itu, sehingga kemudian mereka amalkan, ya, zikir tadi itu dengan dengan kesepakatan, ini amalan kita saja, jangan diketahui oleh orang-orang kaya, begitu. Namun ternyata, ya, rahasianya bocor. Amalan tersebut ternyata didengar oleh orang-orang kaya, dan orang-orang kaya pun mengamalkan amalan tersebut, bahkan ngehajakeun orang kaya anage. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, subhanallah, 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 ditarikeun. Atuh orang miskin teh jadi
Jadi apa? Jadi sedih lagi ya. Amalan kita diamalkan juga sama mereka, tetap akhirnya kita kalah, tetap akhirnya kita kemudian terkalahkan amalnya. Datang lagi ke ya Rasulullah, ternyata amalan yang engkau berikan itu ternyata dilakukan juga oleh mereka orang kaya. Berarti kita masih kalah juga ini ya Rasulullah, amalnya dan pahalanya. Rasulullah senyum saja ya, ngelihat betapa perlombaan mereka dalam kebaikan itu luar biasa. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah memberikan reward. Apa rewardnya? Tenang, tetap kamu finish duluan nanti ya di surganya Allah. Maksudnya apa ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, yadkhulul fuqara'ul muslimina qabla al-aghniya binisfi yaumin. Ya, kalian nanti akan duluan masuk surga, mereka terlambat setengah hari katanya. Oh ya begitu Rasulullah? Betul. Jadi kamu finish duluan nanti ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang miskin kan begitu. Alhamdulillah saya fakir, alhamdulillah saya miskin. Loh kenapa? Saya masuk duluan surga. Begitu ya. Dia mampu membalikkan keadaan itu ya. Yang selama ini dikeluhkan, saya nggak punya uang, saya kemudian miskin sehingga amal saya telat, amal saya kemudian sedikit. Ternyata tidak, ada peluang lain ya untuk bisa lebih dahulu masuk surga. Miskin. Tatkala hadis ini kan hadis ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang miskin, nggak bisa didapatkan oleh orang kaya kan. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf mendengar hadis ini, dia pun akhirnya bercita-cita hari kitu mah atau mendingan jadi orang miskin hari kitu mah. Dia berupaya memiskinkan dirinya. Tapi dengan cara Allah ya, ketika memiskinkan dengan cara Allah nggak kunjung dia bisa miskin. Caranya cara Allah ya, seperti nggak miskin Abdurrahman bin Auf, dikaluarkeun ya, dikaluarkeun samiliar. Nu balik tina usahana nu dijalankan ku karyawana dapat keuntungan 2 miliar. Nah ieu terek miskin hese-hese teuing. Bayangkan Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin sulit sekali. Hari kita hayang kaya hese setekar kebek ya, seperti itu. Nah orang-orang beriman itu seperti itu ya, mampu kemudian memanage perasaannya itu, dihusnudzankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Oleh karenanya tadi Hasan Al-Basri menasihatkan kepada kita agar jangan sampai salah persepsi ya terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi menyambungkan dengan satu hadis ya, dalam sebuah asar ya, ketika iblis melakukan pembangkangan alias tidak mau sujud kepada Adam ya, sedangkan ia termasuk golongan dalam riwayat yang diambil oleh Imam Az-Zahabi, iblis itu dikategorikan malaikat ya, padahal yang dimaksud ungkapan ini ya, saya merujuk ke kitab aslinya bahasa Arab, maksudnya jin itu memang istilahnya sezaman dengan diciptakannya para malaikat, makanya kemudian dikategorikan sedangkan ia termasuk golongan malaikat kan, iblis itu. Nah ketika kemudian turun surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, Jibril dan Mikail itu menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada keduanya itu, kenapa kalian berdua menangis? Maka mereka menjawab, ya Rabb kami merasa tidak aman dari makarmu. Bayangkan iblis, para malaikat saja itu tidak merasa aman dari makar Allah, tidak merasa aman dengan rencana Allah, tidak merasa aman dengan ancaman Allah itu. Nah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan iblis dulu Allah ciptakan kan. Jadi ketika iblis diciptakan itu disebut khalifah juga ya, khalifah fil ard, makhluk pertama yang kemudian mengelola bumi ini adalah jin ya, makhluk pertama yang mengelola bumi ini adalah jin. Lalu ternyata faktanya jin melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Akhirnya kemudian Allah ciptakan makhluk lain, makhluk baru yang bernama
manusia. Maka manusia disebut khalifah karena artinya pengganti makhluk sebelumnya, pengganti jin untuk mengelola dunia. Kan malaikat bertanya ketika itu, ya Allah, apakah manusia itu sama dengan jin, akan melakukan kerusakan di muka bumi, akan melakukan pertumpah darahan di muka bumi itu? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, enggak, beda kalau manusia itu. Meskipun nanti ada yang sama tapi tidak mayoritas istilahnya itu. Ada sesuatu yang kemudian lebih baik lebih baik pada manusia itu daripada jin itu. Ya. Makanya jin dan manusia itu disebut sebagai makhluk taklifi. Makhluk taklif itu makhluk yang kemudian mendapatkan beban syariat. Ya, yang diperintahkan ibadah itu kan jin dan manusia saja. Hewan tidak mendapatkan perintah tersebut. Disebut taklifi itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW selalu membaca satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya, dalam satu riwayat sampai itu saja. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Dalam riwayat lain ada tambahan ala dinika wa ala ta'atik. Ada tambahan seperti itu. Mau sampai dinika saja silahkan, mau ditambahkan wa ala ta'atik silahkan. Nah, ketika Rasulullah SAW selalu membaca doa tersebut, ya, padahal Nabi itu kan mendapatkan kemaksuman dan mendapatkan jaminan dari Allah SWT, sudah dijamin nih Nabi dan Rasul itu. Tapi kok Rasulullah masih berdoa seperti tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Karena Rasulullah mendapatkan satu pelajaran dari Allah SWT. Iblis dulu dia lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian diuji dengan satu perintah Allah, dia tidak mampu melaksanakan perintah tadi, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tuh awalnya baik, akhirnya buruk. Ya, awalnya baik tuh, taat sama Allah, tapi kemudian akhirnya karena kemudian merasa lebih dari manusia, akhirnya dia melanggar ketetapan Allah, melanggar satu perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Walhasil apa yang terjadi? Iblis mendapatkan laknat Allah. Iblis akan ditempatkan nanti di neraka Allah selama-lamanya. Iblis, bukan jin secara keseluruhan ya, iblis. Karena di kalangan jin pun ada jin yang muslim. Ya, ada jin yang kemudian bertakwa kepada Allah, ada itu. Ya. Tapi iblis di sini satu, ya, dalam riwayat disebutkan ini adalah salah satu di antara pembesar jin. Iblis ini. Dalam riwayat lain disebutkan iblis ini moyangnya jin. Ya, dalam riwayat lain. Kepastiannya tidak ada karena memang mereka makhluk gaib kan. Ya, itu saja yang disampaikan dalam beberapa riwayat itu. Nah, maka kaitannya ini, ya, kaitannya dengan pembahasan ini, jangan tidak merasa aman dengan makar Allah itu. Jangan sampai begini, ketika saat ini kita bisa melaksanakan ini agama kita, jangan kemudian kita simpulkan, wah, akhirnya kita akan masuk surga. Jangan dulu, kita harus waspada. Kenapa? Rasulullah pernah menceritakan ada dua orang yang sama-sama diuji dengan kebosanan dengan kebiasaannya itu. Satu, orang yang kemudian selama ini bergelimang dosa, bergelimang maksiat, sampai pada akhirnya kemudian dia bosan dengan dosa dan kemaksiatannya. Kemudian dia penasaran dengan tetangganya yang kemudian rajin ibadah terus. Nyobaan akhirnya. Ini orang yang selama ini berdosa dan bermaksiat itu kemudian coba-coba ibadah. Ya, coba-coba ibadah. Dia sudah pergi ke masjid ingin melaksanakan sholat, ternyata tisoledat meninggal. Ya, ada satu lagi tetangganya yang selama ini ibadah terus. Allah uji dengan kondisi malasnya tuh. Ibadah wae bari teu kaya. Sholat terus kondisi tetap kekurangan seperti itu. Nyobaan ngiluan judi, ya, sugan sekali ngiluan langsung menang samiliar, jangan gitunya. Dia coba-coba tuh,
ya mendaftar ti soledat maut oge ta. Rasulullah menyebutkan orang yang pertama masuk surga, orang yang kedua masuk neraka. Loh, kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang pertama kan selama ini dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat terhapus dengan niatan untuk ibadah kepada Allah, niat tunduk kepada Allah. Ya, semua dosa dan maksiatnya terhapus dengan niat seperti tadi. Apalagi dibuktikan dengan langkahnya, langkah nyatanya itu. Yang kedua, meskipun selama ini orang tersebut banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, terhapus dengan apa? Dengan langkah kaki menuju kepada jalan yang bengkok tadi itu. Terhapus semua amal soleh dan amal ibadahnya itu. Na'udzubillahi min dzalik itu. Nah, ini yang harus diwaspadai itu. Ya, jadi kita nih sekarang bisa melaksanakan majelis taklim, bisa duduk di majelis taklim ini. Jangan langsung disimpulkan calon penghuni surga. Belum tentu, bisa jadi kemudian nanti Allah uji dengan kemalasan. Ngaji wae seperti itu. Akhirnya kemudian malah keluyuran, malah bermaksiat, malah dosa. Hati-hati tak besi tijalikeuh dirinya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Itu yang harus diwaspadai. Makanya Rasulullah selalu berdoa dengan doa tadi, ya muqallibal qulub, wahai yang selalu membolak-balikan hati itu, tsabbit qalbi, tetapkan hati ini ala dinika, di atas agamamu. Ya, kalau mau diperlebar ini, ada satu hadis yang sering saya sampaikan, ya. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah. Faman iftara ala sunnati faqad hudiya wa man iftara ala ghairi dzalik faqad halak, kata Rasulullah. Segala sesuatu itu pasti akan dihadapkan dengan dua kondisi. Yang pertama, masa syirrah. Masa syirrah itu apa? Masa semangat dalam ibadah, masa semangat dalam amal soleh. Ini yang pertama. Ya, dalam kondisi seperti ini insya Allah semua manusia akan berada pada standarnya, standar keimanannya. Tapi kemudian Allah akan menguji dengan masa fatrah. Masa fatrah itu apa? Masa down, masa malas, masa lesu beribadah, masa malas beribadah, masa malas beramal saleh. Itu sebagai bagian dari ujian. Maka Rasulullah mengingatkan. Nah, ini poin pelajarannya di sini. Faman iftara ala sunnati. Siapa yang ketika datang masa lesunya, siapa yang ketika datang masa malasnya di dalam ibadah dan amal saleh, tapi dia memaksakan diri untuk tetap istiqomah beribadah dan amal saleh, faqad hudiya, maka dia telah mendapatkan hidayah Allah. Tuh. Nah, jadi maksudnya kita harus seperti ini nih. Ketika datang kemalasan, kita tetap bisa paksakan untuk melaksanakan ibadah dan amal saleh. Tapi yang kedua, nah ini peringatan kerasnya. Wa man iftara ala ghairi dzalik. Siapa yang ketika datang masa malasnya, masa lesunya, ya, ala ghairi dzalik, kemudian diisi waktu yang biasanya ibadah, waktu yang biasanya amal soleh diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan dosa, faqad halak, kata Rasulullah SAW. Maka sungguh orang yang kedua ini orang yang akan celaka, orang yang akan binasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini harus diwaspadai itu. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kemudian keadaan baik hari ini di akhirnya berubah menjadi buruk. Makanya Rasulullah ingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung nanti akhirnya. Akhirnya lihat, kalau akhirnya baik insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Tapi kalau akhirnya buruk akan dapat su'ul khatimah. Ini harus diwaspadai. Ya, kalau hari ini kemudian kita banyak keleluasaan, jangan sampai kemudian di akhirnya kita mendapatkan kesempitan. Itu. Ya. Kalau kemudian hari ini dapat kesempitan, jangan sampai kemudian di akhirnya pun tetap sempit. Bagaimana kemudian di akhir minta bisa dapat kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan tema ini. Ya, jadi jangan merasa aman dengan makar Allah. Harus kita waspadai. Terutama ketika kita mendapatkan anugerah nikmat dari Allah berupa keimanan ini, kita harus bisa menjaganya. Kita harus bisa mempertahankannya sampai akhir hayat nanti itu. Itu yang harus kemudian kita pertahankan. Nah, maka Imam Az-Zahabi mengkaitkan dengan kisah-kisah di masa lalu. Ada dua kisah yang
yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, kita jangan sampai seperti Bal'am bin Bawra. Siapa itu Bal'am bin Bawra? Murid terbaiknya Nabi Musa. Ya, Bal'am bin Bawra itu murid terbaiknya Nabi Musa. Ya. Sampai setiap doa yang dipanjatkan selalu dikabulkan oleh Allah. Bal'am bin Bawra ini. Ya, luar biasa ini. Kalau setiap doa dikabulkan berarti kan orang yang tingkat keimanannya luar biasa. Namun apa yang terjadi kemudian? Bal'am bin Bawra kemudian terjebak dengan uang, dengan jabatan yang dijanjikan, ya. Asalkan apa? Asalkan kemudian tidak mengikuti Nabi dan Rasul. Walhasil Bal'am bin Bawra su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Imam Az-Zahabi mengingatkan jangan juga seperti seorang yang bernama Barsisa. Ini ahli ibadah di masa Bani Israel pasca Nabi Musa wafat itu ya. Ada seorang ahli ibadah namanya Barsisa. Luar biasa ibadahnya itu. Sampai di sini tidak didetailkan ceritanya, tapi saya tahu riwayat ini dalam kitab yang lain. Barsisa ini ahli ibadah sampai suatu ketika ada 5 orang adik kakak. Anak pertama, kedua, ketiga sampai keempat laki-laki, adik bungsunya ini perempuan. Orang tuanya sudah pada meninggal. Suatu ketika anak laki-laki ini akan melakukan satu perjalanan perdagangan yang jauh. Gak mungkin adik bungsunya ini ikut. Satu, dia perempuan, dua, perjalanannya jauh. Maka kemudian dia harus meninggalkan adiknya. Masalahnya dia akan dititipkan ke siapa? Nggak punya sanak saudaranya. Yang terfikir di mereka ini, kita titipkan kepada seorang ahli ibadah. Namanya Barsisa. Datanglah ke sana. Ya Syekh, ini kami itu punya hajat untuk pergi melakukan perjalanan jauh. Tapi nggak mungkin saya bawa adik bungsu saya ini. Saya mau nitip maksudnya di sini, ya. Lah, jangan, kata ahli ibadah itu. Kenapa? Wanita itu fitnah. Saya nggak mampu. Jangan, khawatir ada masalah. Kata 4 orang tadi itu, 4 orang adik kakak itu, kami yakin engkau kan ahli ibadah, dijaga sama Allah. Kami yakin hanya engkau yang bisa. Daripada saya tinggalkan sendirian, nggak ada yang jaga apa nanti? Ya, sedangkan orang-orang sekitarnya, naudzubillah min dzalik. Maka tolong demi kemaslahatan, ya. Tolong jagain adik saya. Sudah akhirnya boleh, tapi dengan syarat adik kamu tinggal di belakang rumah saya, paling pojok di gudang gitu. Ya nggak apa-apa lah. Akhirnya dibersihkan dulu sama kakak-kakaknya itu. Gudang yang tadinya kotor, berantakan itu dibersihkan. Setelah itu kemudian adiknya dibawa, suruh tinggal di sana. Pergilah 4 saudaranya itu. Nah, hari pertama, kedua, ketiga, pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga nggak ada masalah. Kenapa? Barsisa menjaga jarak. Kalaupun kemudian urusan makan si perempuan tadi itu ditangani oleh pembantunya. Kau perhatikan ya makannya tamu kita itu, ya. Nah, lama itu biasa saja itu nggak ada apa-apa. Namun setelah lama iblis datang, ingin menyesatkan Barsisa. Katanya kamu ahli ibadah. Coba lihat di sini. Ya, Barsisa disesatkan dengan amal soleh. Bayangkan disesatkannya dengan amal soleh. Kata si iblis itu, katanya kamu ahli ibadah. Kok ahli ibadah tidak memuliakan tamunya? Kan begitu. Sudah saya muliakan, sudah saya persilakan tinggal di belakang rumah saya itu. Memuliakan tamu kan bukan sekedar tinggal. Pernah nanya enggak coba dia ini kerasan apa tidak, betah apa tidak, sakit apa tidak, kan itu tahu nggak kamu? Ya nggak tahu. Itu katanya ahli ibadah, kok tamunya dicuekan begitu saja? Tanya dong, begitu. Ya, jadi iblis itu mendorong si Barsisa ini supaya apa? Supaya memuliakan tamunya. Akhirnya sudah. Pas kemudian mau nganter makanan, pembantunya, sini saya aja, mau sekalian nanya, gitu ya. Tanya, Neng, ya, ini makannya.
belum dibuka pintunya, ini makanannya. Betah nggak tinggal di sini? Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah betah. Sareseta. Selama ini si Barsiso nggak pernah mendengar suara wanita. Terdengar pertama, geningan, meni enakeun suarana katanya. Mulai ta Barsiso. Ya. Dan disitulah kemudian para ulama menyebutkan itulah sebab suara wanita itu dikategorikan aurat. Ya. Nah kemudian apa? Betah nggak di sini? Betah, sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu nih makanya pergi aja, biasa aja tuh. Namun ternyata suara si wanita itu selalu diputar oleh si iblis itu. Suara merdu, suara yang sangat indah seperti itu ya. Akhirnya apa? Digembosi lagi tuh sama iblis. Yang namanya memuliakan tamu itu bukan cuma bertanya sekali. Bisa jadi ketika ditanya sehat, bisa jadi hari ini sakit. Tanya lagi begitu ya. Tanya lagi di perjalanan. Jangan cuma di luar, harus tahu dong kondisi di dalamnya. Siapa tahu di dalamnya nggak sehat seperti itu. Kondisinya nggak menyehatkan itu. Masuk dong kan begitu. Akhirnya diketok lagi ya. Ditanyalah, gimana selama ini? Ya, betah nggak tinggal di sini? Sehat nggak? Ada yang dikeluhkan nggak? Akhirnya kemudian, gimana kondisi rumahnya? Enakan nggak? Enak nggak? Ya, boleh nggak saya lihat? Mulailah masuk. Ketika masuk di situ, si Barsiso itu disebutkan diserang oleh iblis itu. Ya, dia pertama kali melihat wajah wanita. Tring, langsung kemudian dia, cantik juga ya. Disitulah kemudian apa yang terjadi ya, akhirnya kemudian iblis mendorong dia sehingga akhirnya kemudian terjerumus dalam zina. Ahli ibadah ini kemudian menzinahi perempuan tadi ya, berlalu tuh perzinahan. Ternyata apa, si wanita tadi mulai ketahuan hamil. Seperti itu. Kenapa hamil? Makin takut. Iblis datang. Nah lo, gara-gara kamu, kalau ketahuan sama kakaknya, bonyok lo, mati lo, mungkin seperti itu. Gelisah tuh si ahli ibadah. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Untuk menghilangkan jejak, maka apa yang harus dilakukan? Bunuh wanita tersebut. Kemudian dibunuh, digali, dikubur di tempat tersebut. Nanti kalau ditanya apa alasannya, bilang saja, kata iblis itu, bilang saja ya, selama kepergian kakak-kakaknya dia sakit keras sampai akhirnya kemudian meninggal, dikuburkan di situ. Selesai masalah, kata iblis begitu. Oh iya, tenang kalau begitu. Itu iblis ya. Sampai kemudian suatu saat datanglah kakak-kakaknya ingin menjemput adiknya. Ya, ketika ditanya biasa, kamu ketika jawab jangan lempeng-lempeng saja, nanti curiga. Coba hiasi dengan kesedihan gitu ya. Sedih sedikit lah. Biar apa? Biar dibenarkan. Dia pura-pura sedih. Maaf, saya nggak bisa jaga amanatnya. Adikmu ini ternyata sakit ya. Walhasil kemudian apa? Meninggal. Ya, meninggal, dan akhirnya ya kita kuburkan di situ. Ya kakak-kakaknya sedih juga semuanya. Akhirnya kemudian pamitan pergi ya. Sampai di rumahnya 4 kakak-kakaknya ini bermimpi hal yang sama 3 hari 3 malam. Nah, termasuk ini catatan bagi dari para ulama tafsir mimpi itu ya. Kalau ada mimpi yang berulang-ulang terjadi, itu pasti ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada mimpi berulang-ulang, itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keempat kakak adik ini yang laki-laki itu bermimpi hal yang sama. Ya, mimpinya itu apa? Mimpinya itu si adiknya mengajak, kakak sini, abang ka dieu, akang ka dieu, ka dieu, bari melambai-lambai dari dalam gudang tadi itu, sini. Ya, sampai ketika mau masuk ke kamar tersebut, adiknya hilang. Mereka semuanya terperanjat. Kaget gitu ya, bangun. Ya. Kenapa? Mimpi apa? Loh kok sama? Semuanya sama. Saya mimpi ini sudah 3 hari. Loh kok sama? Saya juga sudah 3 hari mimpi hal yang sama. Penasaran. Akhirnya apa? Mereka kemudian datang ke gudang tadi tanpa kemudian berkata-kata dulu, ingin memeriksa. Digalilah
kuburan adiknya itu dan ditemukan tanpa menggunakan kain kafan, dikuburkan dalam keadaan hamil seperti itu. Wah, marah semua kakak-kakaknya. Diseretlah si ahli ibadah ini. Siapa yang melakukan ini? Ya, wallahi Allah yang jadi saksi. Kalaupun kamu ngeles dari pertanyaan ini, Allah yang akan jadi saksi. Oh maaf, saya hilaf. Akhirnya dibawa ke penjara itu. Pas kemudian dia mau dihukum mati, ya, mau digantung tuh, ya iblis datang. Lah lo, ya, tahu rasa lo, ya. Mau nggak aku selamatkan, kata iblis. Ya tolong bantu aku, saya ingin selamat, saya ingin bertaubat sama Allah. Satu saja syaratnya, ya, kau minta pertolongan kepadaku, akulah yang bisa menolong kamu. Hai iblis, tolong aku, hanya kamu yang bisa menolong kamu. Sudah musnah keimanannya. Kenapa? Syirik. Ya, ketika sudah terucap kata-kata gitu, goodbye, ya, kita ketemu lagi nanti di neraka Allah SWT. Kamu sudah syirik, imanmu kemudian sudah binasa. Nauzubillah min dzalik. Ini barsiso ini. Padahal ahli ibadah. Makanya ini kaitkan dengan tema hari ini. Jangan merasa aman dengan makar Allah. Kalau hari ini kita berada di atas jalan Allah, bagaimana agar kita bisa mempertahankan sampai akhir hayat kita tetap kita di jalan Allah. Kalau kita kemudian istiqomah dengan ibadah dan amal saleh, pertahankan, jangan sampai kemudian di akhir hayatnya kita malah luntur. Nah, ini tema pada kesempatan kali ini. Jadi jangan merasa aman. Satu-satunya orang yang merasa aman dengan makar Allah, sekali lagi tadi siapa? Orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Selain Yahudi pun bisa memiliki perasaan seperti ini. Tatkala kemudian mengikuti millah mereka, tatkala mengikuti langkah-langkah Yahudi, itu yang menjadi sebab kemudian kita bisa memiliki perasaan tadi, merasa aman dengan makar Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya agar kita memiliki kewaspadaan, selalu kemudian waspada, tidak merasa aman dengan makar Allah, apa itu? Mesti ada dalam diri kita sifat khasyah. Mesti ada dalam diri kita ini sifat khasyah. Apa khasyah itu? Rasa takut dan rasa khawatir dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menumbuhkan sifat khasyah tadi itu? Pelajari, fahami tentang ayat-ayat ancaman dari Allah, fahami, pelajari, tadabburi tentang ayat-ayat yang berbicara tentang siksaan Allah, neraka Allah, azab-azab Allah. Pelajari itu, fahami dan yakini. Insya Allah akan melahirkan rasa khasyah di dalam diri kita, yang dengan kekhasyahan tadi, rasa takut kepada Allah itu akan melahirkan sikap. Sikap apa yang dilahirkan dengan khasyah? Ada sikap kehati-hatian. Ya. Barsiso tadi karena tidak hati-hati dengan imannya, akhirnya tergelincir. Bal'am bin Bauro karena tidak hati-hati dengan keimanannya, akhirnya tergelincir. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus hati-hati. Dan kehati-hatian tadi itu dilahirkan dari sifat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu kita hadir di majelis ta'lim, terutama ini termasuk tema yang penting harus kita pelajari, itu mempelajari tentang ancaman-ancaman Allah. Kan sifat ayat Al-Quran itu ada basyiran, ada nadhiran. Meskipun memang paling banyak itu basyirannya, ada berita gembira, ada peringatan. Di dalam Al-Quran itu banyak berita gembiranya, ya. Kemudian ada peringatan tapi tidak terlalu banyak, ya. Itu pun dua-duanya harus dipelajari. Ketika kita bisa mempelajari basyiran, ayat-ayat basyir, ayat-ayat kabar gembira, itu akan melahirkan sifat harap dalam diri kita, yang dengan sifat harap tadi itu akan melahirkan sikap sungguh-sungguh dan semangat dalam ibadah serta amal soleh. Ketika kita mempelajari ayat-ayat nadhiran, peringatan dari Allah, akan lahir dalam diri kita sifat khasyah tadi itu, yang dengan sifat khasyah tadi akan melahirkan sikap kehati-hatian dalam tindak tanduk kita ini. Baik, berarti kan tambah tema, tambah materi ilmu yang harus dipelajari, mempelajari ayat-ayat basyiran, mempelajari ayat-ayat nadhiran. Itu penting. Lebih khususnya lagi nanti mempelajari tentang ayat-ayat surga dan kenikmatan, mempelajari ayat-ayat tentang neraka serta azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Penting itu. Ada satu kitab, ya, ada satu kitab disusun oleh ulama ini, ya, ayat-ayat tentang surga dan neraka Allah. Itu penting dikaji.
Insya Allah nanti selesai kajian kitab ini, kita masuk ke kajian kitab tersebut, mempelajari surga dan neraka Allah, mempelajari ayat-ayat basyiran, juga ayat-ayat nadhira. Dengan demikian mudah-mudahan keimanan kita bisa dipertahankan sampai akhir hayat kita ini. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu oleh godaan setan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di jalan Allah ini sampai akhir hayat kita. Makanya jangan lupa doa tadi yang Rasulullah SAW wariskan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, kalau pribadi-pribadi kita, ala dinika wa ala ta'atik. Kalau jamaah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Mudah-mudahan Allah kabulkan setiap doa-doa kita ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.